orang-orang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Belanda. Kemudian kita lihat kebangkitan nasional melalui Budi Utomo. Budi Utomo itu artinya memang mahasiswa itu dari sisi posisi dia sangat penting. Yang kedua, kenapa mahasiswa itu harus terlibat, harus aktif, atau puncak gerakan yang kemudian di dalam proses kontrol kekuasaan maupun perlawanan terhadap rezim itu menjadi ujung. Oke, dilihat dari situ berarti mahasiswa itu memang betul kata orang-orang berarti ya Pak? Halo Sobat Mardira, terima kasih buat kalian semua yang selalu nunggu episode menarik dari Mardira TV. Nah, ketika kita dengar kata politik, itu pasti banyak banget mahasiswa yang merasa asing dan cukup bosan. Padahal tanpa kita sadari, politik itu justru berkaitan banget dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa di sehari-hari. Nah, itu tuh mulai dari biaya pendidikan, kebijakan pendidikan, atau bahkan sampai masa depan kita tentang lapangan pekerjaan. So, di episode kali ini, aku nggak akan sendirian dan kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan politik bagi mahasiswa. So, kita akan bahas ini di segmen Kampus Kita, Ruang Dialog Civitas Akademika. Orang-orang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Belanda. Kemudian kita lihat kebangkitan nasional melalui Budi Utomo. Budi Utomo itu merupakan wujud konkret timbulnya kesadaran yang diakumulasi melalui organisasi yaitu Budi Utomo oleh mahasiswa kedokteran. Kalau nama Indonesia kan Sekolah Kedokteran Jawa, Stopia itu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi memicu munculnya kesadaran yang diakumulasi menjadi sebuah gerakan politik menuju kesadaran sebagai bangsa. Ya kemudian juga misalnya gerakan-gerakan yang mungkin teman-teman belum lahir kali ya, 98 atau sebelumnya gerakan Angkatan 66 ketika mahasiswa melawan PKI, kemudian 98 ketika aksi reformasi menumbangkan Orde Baru. Itu aktornya itu adalah mahasiswa. Jadi sebenarnya mahasiswa punya kekuatan yang sangat besar dibanding elemen-elemen bangsa yang lain. Karena apa? Karena mahasiswa itu dia punya positioning yang katakanlah masih murni gitu loh. Belum ada banyak kepentingan. Karena taruhlah misalnya seorang aktivis sekarang koar-koar aktif, tapi ketika dia sudah duduk di kekuasaan, bisa jadi dia sudah mulai tuh terpengaruh kepentingannya sehingga dia yang semula sangat concern terhadap kepentingan masyarakat misalnya, kemudian dia mulai berkurang, lebih berpihak kepada pemodal dan lain-lain. Itu yang kemudian kalau kita baca catatan seorang demonstran, Suhoki itu, dia salah satunya menceritakan bagaimana teman-teman dia, aktivis-aktivis mahasiswa yang kemudian duduk di MPR, kemudian tingkah lakunya itu menjadi nggak jauh beda lagi dengan politikus pada umumnya. Sehingga dia mengirimkan kado bedak, lipstik untuk bersolek sebagai bentuk sindiran gitu kepada itu. Nah, artinya memang mahasiswa itu dari sisi posisi dia sangat penting. Yang kedua, kenapa mahasiswa itu harus terlibat, harus aktif? Karena kan ini sebuah kehidupan ya. Artinya apa? Ada siklus, ada regenerasi kepemimpinan, ada regenerasi kekuasaan. Nah, mahasiswa sebagai kaum tercerahkan, sebagai kaum intelektual, maka dia secara tidak langsung, secara de facto merupakan calon pemimpin, calon pelanjut dari suksesi atau sirkus kepemimpinan nasional maupun daerah. Karena itu dia harus paham betul. Kenapa penting? Ya karena kan sekarang itu era demokrasi ya. Jangan sampai yang kemudian terpilih itu semata-mata karena faktor elektoral oleh faktor popularitas. Nah, kalau begitu kan jadinya nanti intelektual itu akan kalah dengan artis, dengan komedian, baik di kepala daerah maupun di legislatif ya. Dan orang-orang mahasiswa kaum terdidik tercerahkan ini yang
dia tidak memiliki kesadaran untuk turut terlibat di dalam politik, maka dia akhirnya nggak kebagian tempat gitu. Karena itu ya mahasiswa harus mulai menempa, membangun kesadaran, karena sesungguhnya mahasiswa itu tadi dia punya privilege yang sangat luar biasa ya. Kalau dulu tuh dikenal misalnya ada anekdot atau jargon gini bahwa rektor itu dosen itu takut sama rektor katanya ya. Kata kalau kita lah mungkin ketua STIMIK ya misalnya mahasiswa takut sama rektor, rektor itu nanti takut sama menteri ya, sama menteri pendidikan, menteri itu takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa misalnya. Jadi mahasiswa itu memang unik. Dia punya posisi yang bisa menyampaikan sikap, mewakili atau membaca keresahan masyarakat itu yang kemudian itu tidak dimiliki oleh pihak lain. Walaupun secara akademik dia takut misalnya sama dosennya, tetapi secara gerakan moral itu punya kekuatan, bahkan itu tadi misalnya presiden pun takutnya ya sama mahasiswa gitu. Makanya gerakan-gerakan kita, aksi-aksi massa mahasiswa itu pada akhirnya menjadi titik atau puncak gerakan yang kemudian di dalam proses kontrol kekuasaan maupun perlawanan terhadap rezim itu menjadi ujung. Gerakan Tritura di 66 misalnya yang menumbangkan Orde Lama, kemudian aksi reformasi 98 yang menumbangkan Orde Baru. Atau tekanan-tekanan kemarin misalnya di tahun kemarin ketika atau di 2024 ketika misalnya pemerintah berencana menaikkan PPN, pajak pertambahan nilai menjadi 12%, kan di atas kertas DPR itu semuanya sudah menyetujui itu. Pemerintah sudah menyetujui. Tapi ketika mahasiswa juga turut resah bersama dengan elemen-elemen kekuatan sipil lainnya, dia menyampaikan sikap, melakukan aksi massa, gerakan, menekan, akhirnya kan kenaikan PPN itu ditunda atau dibatalkan. Itulah sehingga mahasiswa itu tetap menjadi tumpuan karena apa? Karena dianggap masih kepentingannya itu masih murni. Jadi dia belum banyak kepentingan lain. Kalau misalnya partai politik tentu kaitannya dengan kepentingan partai. Kalau sudah misalnya ormas, organisasi kemasyarakatan ataupun kelompok-kelompok tertentu, itu kepentingannya itu bukan lagi atau tidak hanya ya, tidak semata-mata kepentingan masyarakat, tetapi ada tetap kepentingan ya organisasinya, lembaganya, badannya. Nah, mahasiswa ini diyakini tetap menjadi yang paling murni. Walaupun akhirnya sangat disayangkan misalnya ketika mahasiswa sekarang kurang begitu tertarik pada politik. Ya karena apa? Ya karena kita dipertontonkan pada drama-drama politik yang itu tidak mencerminkan sebuah keteladanan gitu. Tidak mencerminkan sesuatu yang harus menjadi panutan. Yang ada malah antipati gitu. Yang ada malah kita mengeritkan dahi misalnya gitu ya. Karena ternyata isinya gontok-gontokan, rebutan kekuasaan, rebutan pengaruh, praktik-praktik misalnya titip menitip orang melalui jalur politik dan lain-lain. Nah, karena itu mahasiswa menurut saya harus coba dibangun kesadaran untuk itu sehingga dia paling tidak bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi elemen dari demokrasi ini untuk membangun ya kontrol juga gitu. Kan demokrasi itu sebetulnya sudah mencoba membagi kekuasaan itu ke dalam 3 kan ya. Ada eksekutif, legislatif, ada yudikatif. Ketika 3-tiganya sudah berkongsi, ya kan ada elemen keempat yaitu pers misalnya atau media. Nah, ketika media juga dia sudah terkooptasi oleh kaum pemodal, sudah kepentingannya dikontrol oleh kekuasaan, maka sejatinya mahasiswa tetap pada jalur yang bisa menjadi elemen kekuatan kelima barangkali ya, karena tadi keempat media untuk alat yang mengontrol kekuasaan agar tidak semena-mena gitu. Saya kira sih itu kalau dari sisi aspek strategisnya. Nah, di sini aku nggak sendirian karena udah ada bareng sama aku Bapak Najib Hendra Esparino, SPD MM. Halo Bapak, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Oke, boleh nggak sih Pak ceritain sedikit mungkin kesibukan Bapak saat ini gimana? Saya sebetulnya sehari-harinya seorang jurnalis ya di media. Ya mengajar itu sebetulnya pengalaman
perdana ya di Mardira ini. Baru gabung di semester ini. Berarti belum nyampe 4 bulanan ya Oh, berarti. belum terlalu lama berarti Belum ya, terlalu Pak? lama. Jadi saya gabung, alhamdulillah diundang, merasa terhormat oleh Cynthia dan teman-teman Mardira TV sehingga kita bisa berbagi cerita lah. Jadi kalau ditanya pekerjaannya apa? Ya apa ya? Cowok panggilan mungkin. Oh, berarti Dipanggil ke sana kemari siap. untuk Dipanggil Mardira siap nih. betul banget. Nah, berarti kita panggil Bapak ke sini untuk ngobrol bareng-bareng sesuai dengan topiknya itu cocok banget ya, Pak, karena Bapak udah jauh lebih lama juga di bidangnya. Ya cukup lama lah Oke. sejak mahasiswa. Kalau soal pendidikan nih, Pak, menurut Bapak seberapa penting arti pendidikan? Karena saya juga melihat nih, Bapak kan pendidikannya di bidang manajemen juga nih, Pak. Dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan doktor, betul, Ya. Pak? Nah, dengan sejauh itu Bapak menempuh pendidikan, boleh nggak sih Pak, menurut Bapak seberapa penting gitu pendidikan buat kita semua dan siapa tahu bisa memotivasi Sobat Merdeka yang lainnya? Ya, pendidikan itu investasi. Investasi baik itu secara nasional bagi daerah maupun secara pribadi, secara keluarga. Karena apa? Pendidikan itu satu-satunya instrumen yang bisa menjadikan seseorang itu katakanlah naik kelas, melakukan betul. mobilitas vertikal. Jadi mungkin katakan orang kaya, orang yang belum beruntung, orang dari kalangan pinggiran, dia memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan misalnya pekerjaan di bidang-bidang tertentu, di kota-kota tertentu, atau di negara-negara tertentu. Nah, hanya pendidikan yang memungkinkan anak seorang petani misalnya gitu ya, anak seorang, kalau kita lihat beberapa cerita yang viral, tukang beca, dia bisa mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan tinggi, lalu kemudian dengan itu menjadi tiket dia untuk bisa masuk ke dunia kerja yang sama sekali berbeda dengan orang tuanya. Jadi saya bersyukur juga kemarin misalnya pas pertama kali mengajar itu saya bertanya ke teman-teman mahasiswa, di antara keluarga itu siapa yang sebelumnya sudah kuliah, orang tua, kakak, dan lain-lain. Itu sebagian besar, nyaris semua di kelas saya ya, itu mereka merupakan orang pertama yang mendapatkan kesempatan kuliah. Ya, itu sesuatu kemewahan yang harus dioptimalkan karena itu akan menjadi tiket untuk kita mengakses pekerjaan-pekerjaan yang mau nggak mau kuncinya itu adalah pendidikan formal dulu gitu. Ya, itu belum termasuk nanti misalnya kaitannya dengan karakter, kompetensi, kapasitas. Tetapi prasyarat awal di kita mau nggak mau ya harus melalui pendidikan formal dulu. Kayak kita mungkin seseorang tuh pintar, tapi kalau dia ingin menjadi dosen, ya dia mau nggak mau kan harus setidaknya S2, kemudian S3. Walaupun dia pintar, sangat ingin, tapi tiketnya itu kan mau nggak mau pendidikan dulu. Kecuali misalnya kalau kita berperan di dunia yang tidak mengharuskan pendidikan formal itu sebagai satu syarat. Nah, tapi kalau kita berkeinginan, bercita-cita, menargetkan untuk bisa mengakses pekerjaan yang mengharuskan tuntutan pendidikan formal yang memadai, yang sesuai yang dipersyaratkan, maka itu mau nggak mau harus diambil. Jadi menurut saya sangat penting dan ini investasi yang boleh dibilang secara jangka pendek karena menjadi tiket untuk mengakses kesempatan baru, termasuk pekerjaan. Secara jangka panjang tentu ini penyiapan kapasitas seseorang untuk menghadapi tantangan, kenyataan, kehidupan di dunia nyata yang ya semakin kompleks dan itu membutuhkan pendidikan. Berarti itu bisa membuka gerbang untuk kehidupan yang lebih baik ya, Pak? Ya betul. Itu. Jadi boleh dibilang mungkin kalaupun tidak satu-satunya ini menjadi yang paling penting gitu, untuk bisa mengakses, membuka gerbang untuk kesempatan-kesempatan yang baru yang lebih besar gitu, dengan pendidikan. Nah, kalau kita kaitkan nih Pak dengan topik kita di bidang politik, kenapa sih banyak Pak mahasiswa yang merasa kalau pembahasan soal politik ini jadi lebih berat gitu? Ya, karena begini, kenapa ini berat? Karena kita harus jujur ya, ketika kita berbicara dengan politik, kita itu dihadapkan pada kenyataan tingkah laku, taruhlah para politikus, para pengambil kebijakan, yang di situ menonton politik tuh orang bikin jenuh. Bikin jenuh itu seperti apa? Kalau kita lihat contoh koruptor misalnya ya, itu yang ditangkap itu kan itu orang-orang
ada yang kepala daerah, Iya, anggota betul. legislatif, atau bahkan penegak hukum, itu selalu bayangan politiknya itu suram gitu. Jadi tidak atau kurang banyak contoh di mana politik itu menjadi panutan. Sehingga orang melihatnya politik itu seperti hanya urusan tarik-menarik kepentingan, hanya urusan kekuasaan. Padahal sebetulnya kalau kita berbicara politik kan itu kita harus akui hajat hidup kita itu sangat ditentukan oleh politik ya. Melalui apa ya? Melalui produk-produk hukum regulasi yang itu diambil di tingkat eh, politik. Artinya kan merumuskan undang-undang, Iya. peraturan daerah itu diselesaikan di tingkat politik, bukan semata-mata di kajian teknokratik atau akademik misalnya gitu ya. Nah, itu tahap awal, tapi pada akhirnya kan betapapun bagusnya draft undang-undang atau rancangan peraturan daerah, kalau tidak diketuk, tidak disetujui oleh anggota legislatif tidak jadi gitu. Gitu. Terus eh, kebijakan-kebijakan juga yang bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat juga itu kan pada akhirnya memang harus dilakukan oleh aktor-aktor politik dan mahasiswa tentu harus paham betul posisi strategis itu. Ya, artinya kan politik itu sebetulnya berkaitan erat ya Pak dengan kita sebagai mahasiswa juga. Tapi mungkin nggak banyak nih Pak mahasiswa yang tertarik untuk terjun secara praktis ke dunia politik. Nah, kalau dengan masalah seperti itu, kenapa sih Pak mahasiswa tuh tetap harus setidaknya memahami makna dari politik itu di dunia pendidikan? Ya, saya harus cerita ya, kita sebetulnya harus melihat bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah kita, bahkan termasuk berdirinya Republik ini, Indonesia ini, itu perannya itu adalah peran mahasiswa. Bahwa kesadaran munculnya Indonesia sebagai satu bangsa, sebagai satu nasionalisme awal, itu kan didirikan oleh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, di mana itu adalah Oke, dilihat dari situ berarti mahasiswa itu memang betul kata orang-orang berarti ya Pak, ya, punya pemikiran yang begitu kritis. Tapi ya, nggak sedikit juga kan dari mereka itu yang bersikap apatis Pak. ya. Nah, dari sikap apatis itu ada nggak sih Pak contoh yang sudah terbuktinya mungkin dari beberapa media yang sempat mengekspos dampaknya itu seperti apa sih Pak Dampak dari mahasiswa, mahasiswa yang bersikap apatis? ya kalau mahasiswa sudah apatis itu kan artinya mahasiswa itu yang pertama dia sudah kehilangan harapannya. Ketika dia sudah kehilangan harapan, dia menjadi tidak peduli. Akhirnya apatis. Keun we lah rek kumaha wae perang kekuasaan misalnya gitu. Toh apa? Toh kita mau melakukan apapun tidak ngaruh misalnya gitu. Masyarakat tetap gini-gini aja karena praktik-praktik politik. Nah, apatisme yang menurut saya itu tumbuh berkembang karena minimnya keteladanan, kurangnya panggilan gitu ya untuk mahasiswa terlibat, ya menurut saya itu berdampak barangkali ya kekuasaan itu akan semakin tidak terkontrol gitu, dikuasai oleh penguasa atau kalau tidak oleh penguasa ya oleh oligarki gitu, oleh kekuatan-kekuatan pemodal yang di situ justru mengendalikan kita. Nah, tetapi saya harus kasih catatan begini ya. Memang pola gerakan mahasiswa dari zaman ke zaman atau dari satu masa ke masa berikutnya itu tidak bisa disamakan. Berbeda ya Pak? Berbeda. Berbeda tuh begini. Termasuk dari mulai dari sekolah ya misalnya. Dulu misalnya mahasiswa itu atau di sekolah itu yang keren itu anak yang seperti apa? Misalnya anak motor, anak band, anak basket. Dulu tuh rasa-rasanya yang keren tuh anak-anak seperti itu. Tapi sekarang itu mahasiswa atau bahkan pelajar dia merasa keren kalau sudah bisa ikut menanggapi isu-isu nasional misalnya, isu politik. Dengan cara apa? Caranya sekarang berbeda dengan dulu. Kalau dulu harus selalu misalnya dengan demo, sekarang tuh di tren teknologi informasi era media sosial gerakannya berubah. Dengan apa misalnya? Dengan tagar. Hashtag ya, Dengan hashtag sekarang kan gerakan dengan kabur aja dulu, reset Indonesia, terus macam-macam ya itu cara generasi muda secara tidak langsung untuk menyalurkan aspirasinya, menunjukkan sikapnya secara populer. Dia tidak turun ke jalan. Tapi ketika tagar media sosial lalu trending topik menempati urutan pertama
dalam satu buah protes misalnya, maka itu menjadi sebuah kekuatan. Ataupun kalau tidak hashtag misalnya simbol-simbol tertentu ya, seperti kemarin kita misalnya ada simbol yang pink dengan apa itu? Hijau. Pink hijau ya. Iya. Itu mungkin orang generasi milenial ke sana, baby boomer, apa sih? Tapi ternyata itu sebuah gerakan yang masif yang kemudian itu berpengaruh juga. Tuntutan masyarakat yang dikemas secara kreatif, yang itu menurut saya juga bisa salah satu cara yang bisa diambil. Atau apalagi? Atau dengan konten media sosial yang sekarang orang bisa melakukan kritik secara terbuka ya. Ya, orang bisa menanggapi, orang bisa ikut polling di media sosial itu untuk menunjukkan sikapnya. Dan kalau kita misalnya lihat yang terbaru yang lagi hangat sekarang, stand up komedi Panji ya, misalnya tentang mensria itu kan yang ikut komen, ikut menanggapi, itu adalah generasi-generasi muda termasuk ya mahasiswa itu. Secara tidak langsung, kesadaran itu sebetulnya menjadi terpancing gitu. Jadi tidak melulu aksi-aksi mahasiswa itu ditunjukkan dengan aksi turun ke jalan. Nah, bisa dilakukan dengan cara-cara kreatif atau secara yang sifatnya itu formal. Formal itu gini. Sekarang kan Undang-Undang Nomor 1 2026 atau KUHP itu dinyatakan berlaku ya. Kemudian muncul gerakan untuk menolak, menggugat Undang-Undang KUHP itu ke MK. Itu kalau kita perhatikan, legal standing para penggugat itu beberapa di antaranya itu adalah mewakili atau atas nama mahasiswa. Salah satunya misalnya mahasiswa Universitas Terbuka tuh, dia menggugat soal kebebasan berpendapat, soal kewajiban untuk pemberitahuan dan lain-lain. Nah, karena itu cara-cara mahasiswa di dalam melakukan bentuk kepeduliannya itu atau bahkan protesnya itu tidak melulu harus dilakukan dengan cara-cara yang konvensional. Saya kira bisa dilakukan secara formal, bisa mengirim petisi. Misalkan sekarang ada chance ya, misalnya orang itu ngirim petisi ngaruh juga gitu. Atau itu tadi dengan hashtag, dengan simbol-simbol tertentu, atau dengan cara formal dengan mengajukan surat resmi atau menggugat. Yang memenangkan gugatan seperti usia presiden begitu itu kan penggugatnya mahasiswa gitu. Iya. Artinya sebetulnya ada oase di antara banyaknya mahasiswa yang apatis. Karena sebetulnya kenapa dulu mahasiswa itu seperti sangat mewah, privilege tersendiri. Karena dulu memang kesempatan kuliah itu belum banyak. Sehingga kelompok mahasiswa itu dianggap kelompok yang khusus, punya privilege, kaum intelektual yang istimewa gitu. Nah, kalau sekarang semua orang hampir bisa kuliah gitu dengan biaya mandiri maupun dengan biaya beasiswa. Artinya posisi mahasiswa itu sekarang kalau dihitung tingkat mana yang kritis dan yang enggak misalnya, mungkin masih sama dengan yang dulu secara jumlah. Tetapi ketika dikuantifikasi dibandingkan dengan mahasiswa yang lain yang tidak peduli, yang apatis, ya seolah-olah jadi sedikit. Yang dominan akhirnya apa? Yang dominannya misalnya menjadi mahasiswa itu yang muncul ke permukaan, mahasiswa kurang punya kesadaran terhadap politik. Padahal di tengah-tengah itu saya melihat ada juga mahasiswa-mahasiswa atau tetap tumbuh kelompok-kelompok mahasiswa yang itu berkembang sebagai elemen kritis gitu. Melalui apa misalnya lagi? Ya, kalau di kampus biasanya melalui kelompok-kelompok unit kegiatan mahasiswa atau organisasi eksekutif mahasiswa ya, baik itu BEM atau Senat, yang di situ tetap menjadi simpul-simpul gerakan mahasiswa. Paling tidak dia bisa bersuara, bersikap, menyikapi dalam membangun solidaritas misalnya. Dia membuka jalur advokasi untuk mahasiswa yang membutuhkan bantuan, baik itu hukum maupun juga terkait keuangan misalnya dan lain-lain. Jadi jumlahnya mungkin sedikit jika secara proporsi ya dibandingkan dengan mahasiswa secara kebanyakan, tetapi itu tetap ada. Saya tetap optimis dan saya kan juga ngajar di kelas minimal ya teman-teman itu di antara yang apatis itu tetap muncul orang-orang yang atau mahasiswa yang punya berpikir lebih kritis di dalam melihat masalah, di dalam menyampaikan pendapat, menunjukkan kasus. Termasuk kan misalnya saya tugasnya adalah teman-teman membuat film pendek ya. Itu mereka
dari yang sudah tampil itu hampir semuanya dalam tanda kutip menggugat pemerintah. Misalnya yang terbaru tadi, hak atas kesehatan sebagaimana di Undang-Undang 45, tetapi di dalam pelaksanaannya kita berobat tetap bayar, misalnya melalui apa? Melalui BPJS Kesehatan. Ketika sudah bayar, pelayanannya tidak memadai, lelet, tidak maksimal. Nah, itu suara-suara protes yang menurut saya juga muncul dari suara-suara mahasiswa. Atau film yang lain misalnya tentang perundungan. Jadi bagaimana misalnya perundungan-perundungan itu bisa menjadi isu yang sangat penting yang juga muncul yang ada di sekitar kita. Mereka membuat itu sebagai bentuk kepedulian terhadap praktik-praktik itu yang secara tidak langsung ada di sekitar mereka, di sekitar kita gitu. Itu menurut saya menunjukkan betapa kepedulian-kepedulian itu pada dasarnya tetap ada, tetap bersemayam bersama mahasiswa kita. Walaupun secara tadi proporsi mungkin itu sedikit dibandingkan jumlah mahasiswa. Tapi dulu kenapa dominan ya mahasiswanya sedikit. Sekarang mahasiswa sudah jauh berbeda jumlahnya dengan dulu. Itu barangkali Cynthia. Oke, berkaitan dengan hal itu Pak, menurut kacamata Bapak nih, kira-kira kampus sendiri tuh udah cukup berperan ngasih pendidikan politik nggak Pak? Atau mungkin belum cukup? Ya, cukup tidak cukup itu memang kita harus melihat secara seksama ya. Dan itu tentu dinamis. Gini, ketika misalnya kampus itu memfasilitasi hadirnya misalnya badan eksekutif atau senat atau unit kegiatan kemahasiswaan, maka saya melihat itu sebagai salah satu peran perguruan tinggi untuk memberikan ruang kepada mahasiswa terkait pembelajaran politik. Di luar misalnya apa? Di luar pembelajaran formal mata kuliah. Misalnya kan kalau di kampus kita yang rumpunnya informatika, teknik, maka itu hanya ada di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan misalnya. Nah, tetapi dengan kampus memfasilitasi adanya organisasi kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa yang bahkan keberpihakannya sangat signifikan dengan adanya wakil ketua yang juga membidangi kemahasiswaan misalnya, itu merupakan sudah menjadi sebuah ruang wadah. Karena apa? Karena gini, organisasi kemahasiswaan bagi saya itu merupakan sekolah politik yang sesungguhnya. Karena apa? Karena begini, di perkuliahan kita tidak pernah belajar misalnya tentang kepemimpinan. Ada nggak mata kuliah kepemimpinan? Tetapi di kemahasiswaan kita akan praktik tentang leadership itu, kepemimpinan. Bagaimana kita mengelola massa, bagaimana kita mengelola organisasi, itu praktik-praktik nyata. Atau bagaimana misalnya tentang dinamika teknik penyelesaian masalah, problem solving. Mungkin di mata kuliah tertentu di manajemen ada. Nah, tetapi ketika kita aktif di organisasi kemahasiswaan, maka kita dihadapkan langsung pada problem yang sesungguhnya problem mengadakan kegiatan, duitnya kurang, harus nyari sponsor, timnya ada yang pundung, itu harus dikelola si problem itu sehingga menghasilkan sebuah output yang kegiatan tetap bisa dilaksanakan dengan dana seadanya, teman-teman akhirnya bisa diraih, kemudian kita juga bisa belajar marketing dengan ngedanus misalnya ya, mencari sponsor dan lain-lain. Jadi sesungguhnya laboratorium politik yang sesungguhnya saya melihat itu ada di organisasi kemahasiswaan. Dan ketika perguruan tinggi atau ketika kampus sudah menyediakan ruang hadirnya organisasi kemahasiswaan, baik itu eksekutif maupun juga organisasi minat dan bakat seperti UKM, maka itu menurut saya sudah sebuah upaya bagaimana kampus mendorong tumbuhnya pendidikan politik secara nyata. Jadi misalnya bagaimana organisasi kemahasiswaan mengajukan anggaran ke perguruan tinggi untuk kegiatan. Kan di situ mahasiswa akan belajar secara langsung merencanakan kegiatan. Budgeting, membuat anggaran. Kemudian dalam pelaksanaan itu sendiri. Kemudian apa lagi? Bagaimana mengontrol kegiatan akan berjalan. Itu semuanya adalah proses manajemen, itu semua adalah proses politik yang secara tidak langsung dilaksanakan secara nyata gitu loh.
yang ini tidak ada di bangku kuliah saya kira, Iya. adanya di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Jadi saya sangat bersyukur dan mendorong sebetulnya ya mahasiswa itu untuk terlibat aktif di situ. Bahkan ketika misalnya mahasiswa itu kurang puas dengan aktif di organisasi internal kampus, maka mahasiswa itu juga bisa ikut berpartisipasi dalam organisasi-organisasi mahasiswa ekstra kampus. Seperti apa misalnya? Ya misalnya seperti Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, atau Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, atau bagian Muslim ada GMKI, PMKRI misalnya ya, dan lain-lain. Atau ketika teman-teman sudah memiliki minat langsung dengan politik praktis yang artinya terkait dengan kepartaian misalnya, teman-teman mahasiswa juga sebetulnya sudah ada wadah-wadah organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi dengan partai politik. Yang itu sah karena apa? Ya karena di luar kampus. Jadi misalnya kalau di Golkar itu ada apa namanya? Ada aduh saya lupa. Terus di Partai Keadilan ada juga, kemudian di PDIP juga ada. Oh di Golkar tuh Fokus Maker, Forum Komunikasi Studi Forum Studi Mahasiswa Kekaryaan kalau tidak salah. Jadi itu memberikan ruang bagi mahasiswa yang sudah tertarik ingin mempelajari atau terlibat secara politik, dalam hal ini politik praktis, sebetulnya sudah ada ruangnya. Dan itu bisa dilakukan. Karena apa? Ya karena kan usianya sudah masuk kategori usia yang bisa memiliki hak suara secara politik itu. Nah, bahkan kalau kita bandingkan dengan di Amerika misalnya, di Amerika itu party ID atau seseorang itu melekat dengan partai politik itu sudah muncul sejak mahasiswa. Seseorang Demokrat, seseorang itu seorang Republikan atau anggota Partai Republik, itu sudah dinyatakan declare ketika dia sudah menjadi mahasiswa. Jadi party ID itu sudah sangat kuat. Nah di kita, rasa-rasanya sangat jarang orang yang sudah terbuka mengatakan, saya seorang kader Golkar misalnya dari mahasiswa, atau saya seorang kader PDIP, atau saya seorang kader PKS atau PKB dan lain-lain. Tapi kalau kita perhatikan organisasinya, sebetulnya itu secara tidak langsung itu afiliasinya nyambung. PMII itu misalnya identik dengan PKB gitu misalnya, atau kalau GMNI itu identik dengan PDIP dan lain-lain, sehingga itu merupakan ruang-ruang perluasan ya bagi mahasiswa ketika interaksi di kampus itu dianggap sudah melampaui atau tidak lagi cukup untuk menyalurkan hasrat untuk aktivisme politiknya, maka dia bisa ikut organisasi di luar kampus. Baik yang independen, ya seperti tadi saya sebutkan, atau yang langsung terafiliasi dengan organisasi mahasiswa yang terafiliasi dengan partai politik. Itu terbuka. Dan itu ya menurut saya kesempatan-kesempatan, percepatan-percepatan dari siklus kepemimpinan. Karena dia akan lebih cepat berhadapan dengan masalah yang langsung dihadapi masyarakat ketika aktifnya itu di organisasi kemasyarakatan. Dan juga selain itu bisa juga di ormas kepemudaan yang tidak berafiliasi misalnya, yang berhimpun di bawah KNPI. Ada banyak sekali organisasi kita. KNPI itu kalau tidak salah anggotanya itu di Jawa Barat lebih dari 100 organisasi. Organisasi pemuda. Sehingga orang atau kita semua bisa daftar menjadi OKP mana, organisasi kemasyarakatan pemuda. Gitu. Berarti sebetulnya tuh udah banyak banget peluang dan pintu yang bisa mahasiswa ambil ya Pak untuk coba belajar di arah politik. Ya, sudah banyak sekali di kampus. Ketika di kampus tidak lagi tertampung hasrat untuk berkiprahnya, bisa di ekstra kampus. Ketika organisasi khusus mahasiswa ekstra kampus tidak tertampung lagi, ingin langsung politik, ada lagi. Atau ingin kemasyarakatan, ada lagi yang organisasi bernaung menjadi anggota KNPI. Itu sudah banyak sekali. Itu menurut saya kesempatan yang mungkin sebagian diantaranya orang itu atau mahasiswa itu tidak tertarik karena tidak mengetahui. Mungkin gitu. Jadi ya bagaimanapun kan harus kenal dulu gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba
ketemu langsung pacaran misalnya gitu ya. Jadi kalau tak kenal maka ta'aruf misalnya gitu ya. Jadi harus berkenalan dulu dengan organisasi kemahasiswaan, dan itu bisa difasilitasi tentu oleh ya perguruan tinggi atau misalnya oleh organisasi kemahasiswaan internal yang mengundang hadirnya aktivis-aktivis dari luar ke dalam kampus juga. Oke, melihat tadi, beberapa tanggapan yang Bapak berikan dari awal sampai akhir nih, Pak. Ada nggak sih yang bisa Bapak sampaikan dalam satu kalimat supaya Sobat Merdira di rumah itu bisa mulai melek sama politik, Pak? Tentang seberapa penting sebetulnya politik itu bagi mahasiswa? Dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat ya, Betul. ya nanti coba kita kalimat baiknya seperti apa ya. Tapi menurut saya mahasiswa harus ambil bagian dalam gerakan politik kebangsaan. Kebangsaan itu artinya kan kita berpolitik untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan orang banyak. Jadi itu mau nggak mau generasi muda harus terpanggil untuk melakukan itu. Jadi kalimatnya yang pertama tadi. Yang kedua penjelasannya. Oke, berarti dengan begitu juga mahasiswa tuh pasti punya peran yang sangat penting buat jaga demokrasi di masa depan nanti ya, Pak? Ya betul. Jadi mahasiswa itu harapan terakhir barangkali ya, sebagai benteng demokrasi. Karena tadi kita sebutkan misalnya, ketika demokrasi itu sudah dibagi kekuasaannya menjadi 3, ternyata kan misalnya dari sisi korupsi, kepala daerah ada yang ditangkap KPK terbukti korupsi. Dari sisi legislatifnya, anggota dewannya juga ada yang ditangkap. Kemudian dari sisi hukum, penegak hukum, yudisium, kita juga nggak jarang kan mendengar jaksa ditangkap atau hakim. Bahkan hal yang paling tragis itu menurut saya adalah ketika misalnya Akil Muchtar, ketua MK, Mahkamah Konstitusi, ditangkap terbukti korupsi. Padahal hakim itu gerbang terakhir di bumi untuk menentukan keadilan. Jadi hakim itu seperti wakil Tuhan di bumi untuk membangun, menjaga keadilan, adil bagi terdakwa maupun adil bagi penggugat misalnya. Jadi itu yang kemudian menjadi simbol hadirnya, dalam tanda kutip, hadirnya wakil Tuhan di bumi itu ya begitu. Di dalam pelaksanaannya hakim juga terbukti korupsi kan. Nah karena itu dikontrol lah oleh media. Nah ketika media juga ternyata nggak bisa bersuara banyak karena terkaitan dengan pemodal, dengan iklan, dengan pemilik medianya juga ternyata orang politik, punya partai politik misalnya, maka media juga tidak bisa diharapkan. Ternyata misalnya media juga menjadi alat gebuk bagi lawan politiknya ya, misalnya karena media A dimiliki oleh ketum partai A, sementara yang berkuasa partai yang lain, maka beritanya ngejelek-jelekeun gitu, misalnya memukul terus. Nah, harapan terakhir saya kira itu ada di mahasiswa. Jadi walaupun mahasiswa pada umumnya atau lebih banyak yang apatis, tapi saya masih optimistis bahwa mahasiswa itu atau kesadaran mahasiswa itu tetap tumbuh. Cuma kita tinggal perlu itu barangkali bagaimana merangsang, bagaimana memancing agar memang mahasiswa mau terlibat atau mau terjun langsung. Dengan cara apa? Ya kita serahkanlah kepada Cynthia dan kawan-kawan sebagai mahasiswa ya. Nggak harus lagi misalnya, demo enggak. Bahkan demo tuh kadang lucu sekarang itu. Teman-teman kalau kita perhatikan demo belakangan, poster-poster yang diangkatnya lucu-lucu, perhatikan nggak? Yang demonya itu, posternya itu bahkan nggak hanya bukan tuntutan hukum atau tuntutan yang sifatnya isu nasional. Ada yang, apa itu, lucu-lucuan. Coba kita Pakai cek. meme gitu ya, Pak? Iya, pakai meme juga. Terus ada yang misalnya dia itu lebih komentar atau isi posternya itu lebih ngomentari yang lucu-lucu lah. Kita coba nanti kita lihat misalnya contohnya ya. Tapi intinya banyak cara yang bisa dilakukan. Tapi saya percaya mahasiswa itu mahasiswa sekarang, mahasiswa zaman sekarang bisa menyuarakan, bisa bergerak dengan caranya yang kreatif. Karena apa ya? Karena setiap orang itu punya zamannya, dan setiap zaman juga ada setiap generasi ada masanya gitu, dan setiap masa ada generasinya. Jadi tidak perlu disamakan generasi 66, 98 dengan generasi sekarang. Sekarang dengan bikin hashtag aja dunia menoleh kok bergerak. Aksi-aksi
membela Palestina juga gitu dengan gambar bahkan dengan semangka ketika simbol bendera Palestina itu misalnya di tidak bisa muncul, maka orang sangat kreatif. Ya diganti aja dengan gambar semangka karena dianggap mewakili warna yang ada di bendera Palestina, ada hitam, merah dan hijau. Nah, itulah saya percaya mahasiswa bisa menemukan, bisa mengolah cara-cara yang kreatif itu yang tidak kalah berdampak. Kalau dulu mungkin harus sampai ada mahasiswa yang meninggal untuk mendapatkan perhatian dari penguasa. Kalau sekarang dengan modal icon, dengan modal hashtag itu sudah bisa berpengaruh. Jadi ayolah teman-teman mahasiswa kita bersama-sama bergerak membangun kesadaran publik dan dengan cara-cara yang saya serahkan, cara-cara yang kreatif. Mau dengan ya tadi mau hashtag, mau icon, mau konten medsos misalnya ya, konten sarkas di TikTok maupun di Instagram. Oke, saya itu semua bisa dilakukan dan ketika semua orang melakukan dengan cara-cara yang berbeda, ya yang penting tujuannya kan sama, itu sama-sama membangun kesadaran, sama-sama untuk memperbaiki harapan kita gitu. Jadi memperbaiki cita-cita kita di dalam bernegara ini yang kita sebetulnya sama dan itu sudah tertuang jelas ya kalau kita berbicara tujuan untuk apa negara ini hadir kan. Ya untuk memajukan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan semuanya sebagaimana di Undang-Undang Dasar kita. Oke, berarti pertemuan kali itu isinya tuh daging banget kalau diibaratin tuh kayak daging Wagyu A5 kayaknya, Pak. Waduh. Banyak banget insight yang bisa kita dapatin di episode kali ini dan gak kerasa nih Pak, kita udah membahas cukup banyak banget. Jadi aku bilang terima kasih banyak Bapak Sami-sami Cynthia sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng Cynthia dan Sobat Mardira di rumah. Oke, nah jadi Sobat Mardira, teruslah belajar, bertanya, dan bersuara dengan tetap menggunakan cara yang cerdas, betul Pak? Ya. Nah, terima kasih juga Sobat Mardira udah nonton sampai detik terakhir. So, aku Cynthia pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.